Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Endowita dengan NIM 430142245 dari rombel PK6C. Di sini saya akan memenuhi tugas proyek kimia pangan. Untuk studi kasus yang pertama yaitu mengenai produk olahan wadai ilat sapi. Untuk pertanyaan pertama, saya setuju dengan pernyataan dari Nur Hayati yang mengatakan bahwa proses fermentasi menyebabkan adonan wadai lebih mengembang. Yang kita tahu, proses fermentasi ini merupakan proses biokimia yang melibatkan mikroorganisme seperti ragi untuk mengubah gula menjadi gas karbon dioksida dan etanol. Dalam adonan wadai ilat sapi, gas CO2 yang dihasilkan akan terperangkap oleh jaringan gluten atau matriks pati yang elastis, sehingga membentuk rongga-rongga dan menyebabkan adonan mengembang. Proses ini ternyata tidak hanya meningkatkan volume adonan, tetapi juga memperbaiki kekenyalan dan tekstur produk akhir. Lalu, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana proses amonium bikarbonat dan natrium bikarbonat dapat mengembangkan adonan wadai ilat sapi? Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa amonium bikarbonat dan natrium bikarbonat ini merupakan salah satu bahan pengembang kimia yang dapat melepaskan gas CO2 melalui dekomposisi termal, di mana saat dipanaskan amonium bikarbonat akan terurai menjadi gas amonia dan gas CO2 serta uap air. Sementara itu, natrium bikarbonat ketika dipanaskan akan terurai menjadi natrium karbonat, gas CO2 dan uap air. Gas CO2 yang dihasilkan dari proses dekomposisi amonium bikarbonat dan natrium bikarbonat ini yang dapat menyebabkan adonan wadai dapat mengembang. Tetapi kehadiran gas amonia yang merupakan salah satu produk dari dekomposisi amonium bikarbonat ternyata dapat menyebabkan adonan wadai bau pesing, terutama jika gas amonia ini tidak menguap secara sempurna saat proses pemanggangan. Selain itu, penggunaan amonium bikarbonat yang berlebihan ternyata dapat menyebabkan sisa-sisa dari gas ini ada di dalam makanan dan dapat mengiritasi saluran pernapasan dan pencernaan. Untuk pertanyaan yang nomor 3, berdasarkan data organoleptik terhadap penelitian kue bakyak yang menggunakan variasi pengembang alami urin kuda, ternyata penerimaan konsumen yang paling tinggi ini terdapat pada dosis yang sedang, bukan pada dosis yang sangat tinggi maupun sangat rendah. Hal ini dapat dijelaskan jika kemungkinan pada dosis yang sangat rendah atau dosis rendah, gas yang dihasilkan belum dapat mengembangkan adonan secara optimal. Sedangkan pada dosis yang tinggi, aroma amonia yang dihasilkan tentunya akan lebih banyak dan sangat tajam sehingga dapat mengganggu cita rasa dari kue tersebut. Oleh karena itu, untuk kasus wadai ilat sapi, dosis pengembang yang digunakan yaitu kemungkinan pada kisaran yang dapat menghasilkan keseimbangan antara volume pengembangan dan karakteristik sensorik yang tetap disukai, yaitu aroma yang tidak menyengat dan mengembang sempurna serta cita rasa yang tetap terjaga. Untuk pertanyaan yang keempat, berdasarkan pertimbangan keamanan pangan, aspek sensorik dan cita rasa produk, untuk formula alternatif bahan pengembang wadai ilat sapi dapat menggunakan kombinasi antara ragi alami yaitu melalui proses fermentasi tape dan penggunaan baking soda dalam dosis yang rendah, di mana penggunaan ragi tape ini dapat menghasilkan mikroorganisme alami yang dapat menghasilkan gas CO2 serta aroma yang tidak menyengat dan dapat membuat wadai ilat sapi ini bertekstur empuk. Sedangkan penggunaan baking soda dalam jumlah yang kecil ini hanya sebagai untuk memastikan bahwa proses pengembangan ini dapat berjalan dengan konsisten. Lalu untuk strategi implementasinya di kalangan UMKM, yaitu yang pertama ada pelatihan pembuatan ragi lokal dari tape singkong, lalu yang kedua ada edukasi mengenai batas aman penggunaan baking soda, yang
ketiga, ada workshop sensorik yang melibatkan konsumen untuk menilai cita rasa dan aroma dari formulasi yang digunakan. Yang keempat, yaitu ada pembuatan SOP sederhana dan poster edukatif. Lalu yang kelima, ada penilaian kualitas produk secara berkala. Demikian dari saya untuk studi kasus yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.